Halo, selamat datang di Arena Lari. Di sini kita akan membuat tutorial cara mendaftar kejuaraan di Arena Lari. Berikut merupakan panduan cara mendaftar. Di sini pada halaman panduan pendaftaran sudah dijelaskan secara detail. Di sini mulai dari membuat akun, kemudian memilih kejuaraan, kemudian melengkapi data, kemudian tambah data atlet, kemudian melakukan proses pendaftaran, dan yang terakhir adalah mengirim data atau finalisasi pembayaran dan kirim. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, di sini saya akan mencontohkan pendaftaran sebagai atlet. Jadi, untuk melakukan pendaftaran, kita pergi ke klik masuk, kemudian klik daftar karena kita belum memiliki akun. Nah, kemudian kita klik atlet mandiri. Kemudian kita langsung saja daftarkan nama kita di sini. Kita di sini sudah berhasil melakukan pendaftaran. Tandanya adalah kita bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, di sini kita juga diberitahu bahwa kita datanya belum lengkap ya. Apabila kita sudah melakukan pendaftaran, kita perlu cek terlebih dahulu apakah tim kita sudah terdaftar di sistem Arena Lari. Karena apabila tim kita belum terdaftar di sistem, maka kita tidak dapat meneruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pendaftaran. Nah, di sini anggap saja tim saya sudah ada di sini. Nah, kita langsung saja pergi ke tahap kedua, yaitu kejuaraan atletik. Nah, di sini kita klik detail. Kemudian sebagai seorang atlet yang ingin mendaftar, kita dapat melihat nomor lomba yang ada di kompetisi ini. Di sini contohnya ada 100 meter, 200 meter dan sebagainya. Nah, di sini kita juga dapat melihat jadwal perlombaan. Untuk melakukan pendaftaran, kita langsung saja klik daftar sekarang. Kemudian kita melengkapi data, yaitu kita sebagai putra atau putri. Di sini saya contohkan sebagai putra. Nah, kemudian pada tanggal lahir ini harus benar dan harus sesuai. Jika tidak, ini nanti akan bermasalah pada saat pendaftaran. Jadi di sini saya contohkan untuk pendaftaran kelompok usia U10. Apabila kita sudah memilih gender, kemudian melengkapi tanggal lahir, kita dapat memilih tim. Ingat, tim ini apabila belum didaftarkan oleh pelatih, guru, atau manajer, kita harus menyampaikan kepada manajer untuk mendaftarkan timnya terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa melakukan pendaftaran. Kemudian apabila sudah berhasil, kita klik simpan profile, dan secara otomatis kita akan diberikan nomor lomba yang sesuai dengan klasifikasi kita, yaitu 200 meter putra U10. Kemudian klik ikuti lomba. Nah, di sini kita sudah masuk di pendaftaran. Nah, sampai sini ini belum selesai. Kita harus selesaikan pendaftaran dengan klik pembayaran. Nah, karena kejuaraan ini gratis, maka kita tidak perlu transfer ataupun kirim bukti pendaftaran. Nah, perlu diketahui bahwa data ini sudah tidak dapat dirubah ketika kita klik kirim sekarang. Oleh karena itu, kita perlu cek kembali berulang-ulang, pastikan datanya sudah benar sebelum klik kirim sekarang. Nah, apabila checkout berhasil, maka pendaftaran kita sudah dianggap berhasil ya, karena ini pendaftaran gratis, jadi panitia tidak perlu melakukan verifikasi pembayaran sebelum masuk ke daftar peserta. Nah, di sini kita dapat melihat apakah kita sudah masuk ke dalam daftar peserta. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam daftar peserta. Nah, demikianlah proses pendaftaran sebagai atlet. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai tim. Di sini kita akan memberikan tutorial cara mendaftar sebagai tim, yaitu siapa yang boleh melakukan pendaftaran ini, yaitu adalah tim atau manajer. Manajer itu boleh guru, pelatih, ataupun ofisial yang ditunjuk oleh tim sebagai manajer pendaftaran. Nah, di sini kita melakukan proses pendaftaran sama seperti atlet. Apabila kita sudah berhasil melakukan pendaftaran sebagai tim,
kita prosesnya sama seperti atlet, yaitu pergi ke daftar kejuaraan, kemudian memilih kejuaraan yang statusnya adalah pendaftaran dibuka. Nah, sama seperti atlet, kita sebagai manajer dapat melihat nomor lomba dulu, kemudian dapat melihat jadwal perlombaan, kemudian klik daftar sekarang. Sebagai manajer tim, kita hanya cukup mendaftarkan sekali di awal saja. Di sini saya contohkan apabila tim kita sebelumnya sudah pernah terdaftar, maka tidak dapat didaftarkan lagi. Oleh karena itu, pendaftaran ini hanya cukup dilakukan sekali. Seperti ini contohnya, tim sudah pernah didaftarkan gitu. Jadi pastikan bahwa tim Anda atau tim teman-teman itu belum pernah terdaftar sebelumnya. Apabila tim kita belum terdaftar, kita langsung saja ketik nama tim, kemudian kode ini dapat berupa singkatan dan ini harus berupa huruf kapital. Di sini saya kosongkan saja dan biar otomatis digenerasi oleh sistem. Kemudian tempatnya atau kota dari asal tim ya. Ingat, yang didaftarkan adalah kota asal, misalkan Kabupaten Bandung, maka ditulis di sini Kabupaten Bandung. Kemudian apabila di kota Jakarta, kita isi di sini kota Jakarta. Kemudian klik simpan. Langkah ini berbeda dengan pendaftaran sebagai atlet, yaitu ketika kita mendaftar sebagai atlet, kita hanya cukup memilih nomor lomba. Nah, di sini nomor lomba tidak dapat dipilih jika belum ada atletnya, maka kita perlu menambahkan atletnya terlebih dahulu. Ingat, tanggal lahir harus sesuai dengan aslinya. Apabila ini tidak sesuai, nanti tidak akan masuk ke daftar peserta, karena ini nanti akan menentukan nomor lomba yang akan diikuti. Seperti ini. Kemudian klik masuk ke daftar, seperti itu. Kemudian atlet pasti dan harusnya lebih dari satu. Setelah kita mengisi data atlet, kita bisa pilih atletnya. Kemudian sistem akan otomatis mengenali kelompok usia dan jenis kelamin daripada atlet, sehingga tidak ada tertukar. Kemudian apabila ingin menambahkan banyak atlet, para tim pelatih atau tim manager dapat langsung mengisi di dashboard, kemudian masuk ke menu atlet. Nah, di sini kita bisa menambahkan atlet sebanyak-banyaknya. Lepas di sini timnya jangan lupa diisi. Apabila dalam proses pendaftaran masih menunggu konfirmasi daripada atlet, manajer tim tidak harus langsung melakukan check out, tapi kalau bisa pastikan bahwa para atlet sudah ready untuk didaftarkan, yaitu dengan menginput daftar nama atlet di dashboard agar lebih mempercepat proses pendaftaran. Kemudian tinggal memilih atlet untuk didaftarkan. Sheet di sini adalah catatan waktu terbaik. Di sini sifatnya opsional, tapi alangkah baiknya jika diisi, karena ini akan berpengaruh pada penentuan hit seri saat perlombaan dimulai. Apabila sudah menginput seluruh data atlet, manajer dapat langsung melakukan klik pembayaran, kemudian pastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atletnya dan nomor lombanya, kemudian klik kirim sekarang. Maka pendaftaran telah berhasil dan atlet sudah masuk ke entries. Di sini atlet sudah masuk. Nah, demikianlah proses pendaftaran, mulai dari buat akun, pilih event, lengkapi data tim, kemudian tambahkan data atlet, kemudian melakukan pendaftaran lomba, kemudian melakukan pembayaran. Apabila masih mengalami kesulitan, teman-teman dapat membaca di panduan atau tulis di kolom komentar untuk lebih jelasnya lagi. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.